Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurzakia Dinata dengan NIM 15036211094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran mengenai model evaluasi program yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan. Untuk agenda atau yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada perbedaan 3 model evaluasi program. Saya akan memilih 3 model dari beberapa evaluasi program. Lalu yang kedua adalah review artikel dari salah satu model evaluasi program yang saya pilih. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu perbedaan 3 model evaluasi program. Di sini, saya memilih CIPP, Kirkpatrick, dan yang terakhir adalah Countenance atau State. Untuk CIPP itu sendiri, didefinisikan sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk alternatif keputusan. Beberapa hal yang tercantum di dalam CIPP ini sesuai dengan singkatannya, yaitu yang C itu konteks evaluation. Pada komponen ini, evaluator mencari tahu kelebihan dan kelemahan evaluan. Lalu untuk I-nya adalah input evaluation, yaitu evaluator mengevaluasi dan memberi masukan terhadap isian perencanaan program. Seperti waktunya, strateginya, seperti apa gitu. Lalu ada juga komponen selanjutnya yaitu proses evaluation. Sesuai dengan yang P yang pertama, proses evaluation ini evaluator mengevaluasi aksi atas yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi bentuk implementasi dari yang telah direncanakan itu dievaluasi pada komponen proses ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah product evaluation. Product evaluation ini mengevaluasi outcomes dari program tersebut, apakah sudah sesuai tujuan awal atau belum. Jadi hasil atau outcomes yang dari program tersebut itu sudah sesuai dengan tujuan yang dibuat di awal atau belum gitu. Nah, model ini dikatakan objektif dan efektif dalam cara pandangnya terhadap suatu program, sehingga model ini sangat terkenal dan sering digunakan oleh para ahli. Model ini juga bisa digunakan pada industri, sekolah, orang tua, dan ahli. Lalu yang kedua ada model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick ini dibangun atas 4 tingkatan. Yang pertama itu results, kemudian behavioral change, lalu learning outcomes, dan yang terakhir adalah reaction. Reaction itu sendiri yaitu dengan cara mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan, terhadap pelatihan baik dari segi materinya, lalu fasilitasnya, lalu strategi penyampaiannya, dan yang lain-lainnya. Reaction dapat dilakukan baik sebelum ataupun saat dijalankan program tersebut. Gitu. Biasanya menggunakan angket atau wawancara, dan yang lain-lain lagi. Nah, model ini dibuat untuk memantau dan menentukan efektivitas dan program pelatihan atau biasa kita sebut sebagai pendidikan dan pelatihan. Jadi, Kirkpatrick ini dikhususkan atau sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi pelatihan gitu atau diklat. Lalu yang ketiga adalah countenance atau stake. Itu di mana model countenance ini adalah evaluasi program keseluruhan atau biasa disebut sebagai model evaluasi pertimbangan. Pada model ini, evaluator membandingkan antara kondisi evaluasi hasil program dengan yang terjadi pada program lain dengan objek sasaran yang sama gitu. Jadi objek sasarannya sama antara program satu dengan yang lainnya. Nah, itu dibandingkan gitu sebagai evaluasinya. Lalu
Evaluator juga membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang telah ditentukan oleh program tersebut. Jadi, program tersebut kan di awal pasti menentukan standar ya. Nah, setelah akhirnya itu, hasilnya itu apakah, dia sesuai dengan standar itu, memenuhi standar atau tidak, gitu. Selanjutnya, eee, tahapan dari model countenance ini ada beberapa, yaitu dengan pertama mengevaluasi, kemudian setelah dievaluasi dilakukan review pada program tersebut, ditinjau kembali gitu. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan dari hasil evaluasi dan review program tersebut. Jadi, setelah direview apa yang kurang atau apa yang, tidak sesuai itu dikembangkan di akhir. Nah, model ini cocok digunakan atau paling khusus digunakan untuk evaluasi kurikulum. Mengapa seperti itu? Karena pada evaluasi kurikulum itu diperlukan evaluasi yang secara mendalam. Nah, model ini sudah secara mendalam sehingga sangat cocok digunakan. Jadi perbedaannya itu yang, ada 3, yaitu yang CIPP itu cocok digunakan untuk industri, sekolah, orang tua, dan ahli, lalu Kirkpatrick itu cocok digunakan untuk, lebih khusus digunakan untuk, evaluasi diklat, dan yang terakhir Countenance itu dia, cocok untuk mengevaluasi kurikulum. Semuanya ada penempatannya masing-masing. Selanjutnya saya akan mereview artikel, yang berjudul Evaluasi Model Kirkpatrick terhadap Program Khusus DAI pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Untuk yang pertama modelnya, dalam artikel ini penulis menjadikan model Kirkpatrick sebagai model evaluasi program yang dicantumkan. Mengapa hal itu terjadi? Karena penulis merasa model Kirkpatrick ini adalah model yang paling cocok untuk mengukur efektivitas program pelatihan. Kan ini, programnya pelatihan ya. Nah, jadi, yang digunakannya itu yang sangat cocok, yaitu Kirkpatrick gitu menurut, penulis. Lalu yang kedua ini ada analisa. Analisa itu pada artikel ini penulis menggunakan analisis statistik inferensial uji Kruskal-Wallis dalam melakukan penelitian evaluasinya. Selanjutnya kriteria yang tercantum dalam artikel ini adalah yang pertama tingkat kepuasan peserta, lalu efektivitas pembelajaran, lalu perubahan perilaku, lalu yang terakhir adalah hasil akhir program. Nah, lalu selanjutnya ada tahapan. Tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam membuat artikel ini, itu ada, beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan mengumpulkan data. Pada momen ini, penulis mengumpulkan data dengan cara angket dan wawancara. Lalu, penulis juga selanjutnya setelah mengumpulkan data, penulis menganalisa dengan analisis statistik inferensial uji Kruskal-Wallis. Dan setelah itu yang terakhir adalah penulis menyimpulkan hasil evaluasi program tersebut atau menentukan evaluasinya. Selanjutnya, selain tahapan tadi, ada juga komponen yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama, komponen yang tercantum itu berisi reaksi peserta terhadap pelatihan gitu, baik reaksi baik maupun tidaknya. Lalu, yang kedua adalah pembelajaran yang diambil oleh peserta. Jadi peserta mengambil pembelajaran apa saja yang diambil pembelajaran apa saja dari pelatihan tersebut. Dan, selanjutnya adalah perubahan perilaku peserta. Jadi bentuk outcomes dari, hasil dari, pelatihan tersebut adalah perubahan perilaku peserta dan hasil akhir programnya. Selanjutnya untuk hasil dari, artikel ini, hasil akhirnya dari evaluasi dalam artikel ini menunjukkan bahwa keseluruhan pelaksanaan pelatihan pada program khusus DAI sudah baik secara keseluruhan. Namun, jika diamati lagi secara parsial, pada masing-masing level terdapat kesenjangan dan tidak semua level ini berada dalam kategori yang baik. Reaksi peserta terhadap pelatihan sangat baik.
Pembelajaran tapi reaksi peserta juga, itu terhadap pelatihan sangat baik ya. Nah, pembelajaran yang diperoleh peserta juga sangat baik saat pembelajarannya. Namun, perubahan perilaku dan hasil program masih tergolong cukup gitu. Jadi bukan, sangat baik atau baik, tapi masih tergolong cukup. Walaupun pada prosesnya itu sudah baik, tapi hasilnya, tidak terlalu baik gitu. Selanjutnya ada kriteria selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi pada, artikel ini yaitu penulis menyarankan beberapa hal, di antaranya adalah evaluasi program harus dilakukan secara berkala. Hal ini untuk selalu memantau, PKD itu agar, tetap sesuai tujuan awal dan strateginya sesuai gitu. Lalu, penulis juga menyarankan untuk merekomendasikan untuk kuantitas kegiatan praktiknya itu diperbanyak gitu. Jadi tidak hanya beberapa, tapi diperbanyak lagi. Dan penyelenggara PKD harus memfasilitasi dan memperluas spektrum praktikum di masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin, bahkan kalau bisa umumnya yaitu Kalimantan Selatan. Mengapa hal itu diperlukan? Untuk sarana latihan bagi peserta gitu. Semua halnya itu harus dilakukan, semua yang direkomendasikan itu harus dilakukan, eee, agar kualitas dan performa PKD itu meningkat, gitu. Mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.